selamat hari Minggu. Ketemu lagi dalam sekolah minggu kita hari ini bersama dengan Tante dan teman-teman semua. Sudah siap memuji Tuhan? Sebelumnya mari kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat setiap berkat Tuhan, penyertaan Tuhan buat kami. Sampai saat ini kami boleh sehat, kami boleh baik, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau mulai ibadah persekutuan sekolah minggu kami. Kami serahkan semuanya, guru-guru kami hari ini. Kami serahkan seluruh teman-teman kami, seluruh anak-anak sekolah minggu yang beribadah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersiap untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Masih ingat gerakannya? Bangkit berdiri sama-sama, kita coba yuk. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Ayo. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap, saya tahu, saya siap. Lagi, saya tahu, saya siap dan melakukan. Ya, saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap, saya tahu, saya siap. Lebih cepat ya. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap, saya tahu, saya siap. Lebih cepat lagi. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap dan saya tahu, saya siap, saya tahu, saya siap dan aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, Raja segala raja. Sekali lagi siapa? Raja segala raja. Haleluya. Kita sudah selesai memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati
ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan lagi sambil lipat tangan, tutup mata. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai menaikkan pujian kami. Berkati kami selalu, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami, berkati guru-guru kami, agar kami bisa mengerti apa maksud dari firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami mau bersyukur. Haleluya, amin. Salam adik-adik, apa kabar? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Jaga selalu kesehatan. Ketemu lagi dengan Tante Yuni di dalam sekolah minggu online kita pada hari ini. Nah, hari ini Tante Yuni mau cerita tentang firman Tuhan yang berjudul Saul menyelamatkan orang Yabes. Nah, Tante Yuni mau tanya dulu, siapa yang tahu nama sungai terbesar di negeri Israel? Coba, ada yang tahu nggak sungai yang terbesar di negeri Israel? Coba. Ya, sungai yang terbesar di negeri Israel adalah Sungai Yordan. Nah, kalau ada sebuah sungai, tentu ada orang yang tinggal di kedua tepi sungai itu. Tetapi mereka dipisahkan oleh sungai itu dan bagaimana cara mereka bisa menyeberang dan mereka bisa bertemu satu dengan yang lain? Berarti mereka harus membuat atau membangun jembatan supaya mereka bisa menyeberang dan bertemu satu dengan yang lain. Dan di tanah Israel, 10 suku Israel ini tinggal di bagian sebelah barat sungai Yordan. Tetapi 2,5 suku tinggal di seberangnya di bagian timur. Nah, suku-suku di bagian timur ini lebih sedikit dan tidak sekuat mereka yang di bagian barat, dan musuh mereka juga tahu akan hal ini. Adapun Bani Amon tinggal berdekatan dengan suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye. Tetapi Bani Amon ini sudah mengancam mereka pada masa Yefta menjadi hakim di negeri Israel. Masih ingat gak cerita Yefta? Itu pernah dibawakan oleh Tante Telma. Yefta pernah mengalahkan Bani Amon. Tetapi sekarang Bani Amon menjadi kuat kembali. Nah, raja mereka yaitu Nahas adalah raja yang sangat kejam. Dan ia tidak senang jika ada suku bangsa Israel itu tinggal dekat dengan daerah mereka. Dan ia pun merencanakan untuk memerangi mereka dan merampas tanah dari suku Israel ini. Nah, yang ada dalam pikiran liciknya Raja Nahas ini, andai kata aku merampas atau memerangi dan merampas tanah dari suku Israel, otomatis suku-suku yang lain akan menjadi ketakutan. Nah, itu yang ada di pikiran Raja Nahas. Nah, kota pertama kali yang dipilih oleh Raja Nahas dan diperangi oleh Bani Amon ini adalah kota Yabes. Ya, nah itu kota yang pertama kali yang dipilih dan diperangi oleh Raja Nahas dari Bani Amon ini. Nah, pada suatu pagi ketika orang-orang suku Yabes ini di kota Yabes ini bangun, mereka sangat terkejut. Kenapa? Karena kota mereka itu sudah dikepung dengan tentara Bani Amon. Akhirnya apa? Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka nggak bisa melawan karena mereka nggak punya kekuatan. Karena mereka nggak punya persiapan. Tiba-tiba mereka bangun, sudah dikepung dengan tentara yang sebanyak itu. Ya, nah adik-adik yang kasih dalam Tuhan, akhirnya apa? Nah, pemimpin-pemimpin kota ini pergi mengajukan penawaran kepada Raja Nahas. Dan mereka berkata, jangan memerangi kota kami. Buatlah perjanjian dengan kami, maka kami akan menyerah kepadamu. Tetapi apa jawab Raja Nahas ini kepada para pemimpin kota yang di kota Yabes ini? Apa yang dikatakan oleh Raja Nahas ini? Aku hanya akan membuat perjanjian dengan satu syarat, yaitu aku akan mencungkil mata
kanan kamu sekalian. Nah, jadi setiap mata kanan dari setiap orang yang ada tinggal di kota Yabes itu akan dicungkil. Nah, itu syarat dari Raja Nahas ini. Nah, dengan demikian ia akan mempermalukan seluruh Bani Israel. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, akhirnya orang yang ada di kota Yabes ini sangat ketakutan. Mereka sangat kaget, terkejut dengan ancaman yang sangat mengerikan. Mereka tidak mau bersedia untuk menyerahkan kota mereka kalau mata kanan mereka harus dicungkil. Nah, karena itu akhirnya mereka mengirim kembali pesan kepada musuh mereka, dan pesannya itu adalah, berilah pada kami 7 hari lamanya sehingga kami dapat mencari pertolongan. Kalau dalam 7 hari tidak ada yang menolong kami, maka kami akan menyerah kepadamu. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, akhirnya Raja Nahas pun bersedia. Dia bersedia menunggu selama 7 hari, dan ia yakin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat cukup untuk menolong Yabes ini, karena semua pasukannya itu sudah mengepung kota Yabes ini. Adik-adik, dalam keadaan bahaya, orang Yabes ini teringat, sekarang Israel sudah mempunyai seorang raja yang bernama Saul. Apakah Saul bersedia untuk menolong mereka? Dengan segera mereka mengirim utusan untuk pergi ke seberang, dan mereka datang ke kota Gibea Saul. Tetapi pada saat mereka datang, Saul tidak ada di sana. Ya, seperti biasa, Saul bekerja untuk menolong ayahnya di ladang. Nah, akhirnya mereka pun menceritakan nasib kota mereka kepada orang-orang yang ada di Gibea Saul. Bagaimana Bani Amon mengepung mereka dari segala arah, dan Raja Nahas itu mengancam untuk mencungkil mata kanan dari semua orang yang ada di kota Yabes itu. Nah, orang-orang yang ada di Gibea Saul itu pun mendengar sambil menangis, ya. Mereka menangis mendengar berita buruk yang ada di seberang Sungai Yordan. Walaupun Saul ini sudah menjadi raja, ya, sudah diurapi menjadi raja, tetapi Saul belum punya istana dan dia belum duduk di atas tahtanya. Karena seperti biasa dia bekerja menolong ayahnya. Nah, pada sore hari dia pulang dari ladang, dia melihat orang-orang yang ada di kotanya semua menangis. Ya, dia heran kenapa orang yang ada di kota itu menangis. Akhirnya dia bertanya, apa yang kalian tangisi? Akhirnya mereka pun mengulang apa yang diberitahukan oleh utusan dari kota Yabes. Nah, pada waktu Saul mendengar berita itu, akhirnya Roh Allah pun turun ke atasnya, dan Roh Allah pun menguatkan Saul untuk bertindak sebagai raja. Nah, adik-adik yang di dalam Tuhan, Roh Allah menguatkan Saul untuk bertindak sebagai raja dan berperang untuk bangsanya yang ada di dalam bahaya. Nah, ia sangat marah waktu membayangkan penghinaan yang direncanakan untuk penduduk kota Yabes ini. Dengan geramnya Saul berjanji, aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak akan mencungkil mata anak-anak Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu janjinya Saul. Dan Saul pun akhirnya menyembelih sepasang lembu, dan dia potong-potong itu lembu, dan dia mengirim utusan dengan potongan lembu itu pada semua suku Israel. Akhirnya mereka membawa pesan, lembu-lembumu ini akan diperlakukan demikian jika kamu tidak mengikuti Saul dan Samuel dalam peperangan. Nah, adik-adik, dengan segera semua pria dari semua suku Israel di sebelah barat Sungai Yordan itu berkumpul bersama. Waktu melihat keberanian Saul dan Samuel ini, mereka pun juga bersemangat untuk ikut menyelamatkan kota Yabes. Nah, Saul menghitung semua tentaranya, dan semua tentaranya itu ada 330.000. Nah, itu pasukan yang sangat besar sekali, ya. Nah, lalu Saul pun menyuruh utusan dari Yabes pulang dan mengatakan kepada pemimpin-pemimpin kota, besok pada waktu matahari panas terik kamu akan diselamatkan. Akhirnya utusan itu pun pulang dengan segera dengan membawa kabar yang baik. Tetapi apakah Raja Nahas tahu? Ternyata Raja Nahas tidak tahu tentang berita itu. Bahkan mereka berkata kepadanya, besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Nah, waktu Raja Nahas itu mendengar janji itu, ia sangat senang sekali. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di pikirannya, ya. Nah, tidak ada yang bersedia untuk membantu orang Yabes ini, dan ia
serta pasukannya itu menjadi kurang hati-hati. Dan mereka sangat yakin bahwa mereka akan menang. Adik-adik, pada malam itu juga Saul berangkat dengan tentara-tentaranya. Samuel yang sudah tua pun ikut bersama dengan mereka. Perjalanan mereka cukup jauh tetapi tidak ada yang ketinggalan. Saul dan semua tentaranya pun sudah menyeberangi sungai Yordan sebelum hari menjadi terang. Nah, mereka maju dengan cepat supaya jangan terlambat tiba di kota Yabes. Akhirnya Saul pun juga membagi tentaranya menjadi 3 kelompok, dan sebelum fajar menyingsing mereka pun masuk ke perkemahan musuh, dan tentara Amon yang lagi tertidur nyenyak, mereka juga tidak siap untuk berperang. Akhirnya mereka pun mati terbunuh dan sisanya pun tercerai-berai. Nah, adik-adik, pada waktu matahari berada di atas, orang Yabes membuka pintu gerbang kota mereka. Dengan sorak-sorai mereka bersuka cita menyambut Saul dan tentaranya yang berasal dari semua suku yang datang untuk menyelamatkan mereka. Kemenangan Saul yang besar itu pun menjadikannya pahlawan bagi orang Israel. Mereka bersedia melakukan apa saja untuk raja muda mereka yang telah mengalahkan Bani Amon. Lalu apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di situ? Di manakah orang-orang dulu yang mengatakan bahwa Saul itu dia akan menjadi raja yang baik? Teriak mereka, bawalah mereka ke sini supaya kami dapat membunuh mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh Saul kepada mereka? Tidak seorang pun akan dibunuh hari ini. Hari ini kita semua harus memuliakan Tuhan yang sudah memberi kemenangan kepada kita. Dek, sesudah itu Samuel memimpin orang Israel untuk menyeberangi sungai Yordan ke kota Gilgal. Nah, disitulah tempat nenek moyang mereka berkemah untuk waktu yang cukup lama setelah mereka memasuki tanah Kanaan. Sebuah mezbah didirikan di sana, dan ada 3 hal yang penting yang terjadi pada hari itu di Gilgal. Yaitu Saul dilantik secara resmi sebagai raja di hadapan Tuhan. Kemudian Bani Israel membawa persembahan kepada Tuhan untuk ungkapan syukur mereka atas kemenangan terhadap Bani Amon. Dan akhirnya ada pesta dan perayaan besar. Nah, adik-adik, Saul yang berdiri di sebelah kiri, dia bukan lagi seorang petani. Ia sudah membuktikan dirinya sebagai panglima yang berani, yang mengumpulkan suku-suku bangsa Israel untuk menolong kota Yabes. Adik-adik, apa arti mezbah dengan korban bakaran di atasnya? Coba lihat gambar itu. Nah, itu adalah persembahan yang dibawa Bani Israel kepada Tuhan untuk ungkapan syukur atas kemenangan dan atas penyertaan bagi mereka sebagai umat Tuhan. Lalu bagaimana sikap kedua orang yang berdiri paling dekat dengan Saul? Coba lihat di gambarnya ini. Nah, mereka memuji Saul sebagai raja dan mewakili rakyat yang setuju kepadanya. Lalu mengapa orang yang di atas kuda itu meniup trompet? Coba. Oh, ia memproklamasikan Saul sebagai raja dan mewakili siapakah ketiga orang yang ada di sebelah kanan? Mereka bersenjata mewakili tentara yang siap mengikuti perintah Saul. Adik, kita bisa belajar dari Saul ini ya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa Saul ini seorang penolong, seorang pelindung bagi orang-orang yang lemah, yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Nah, kalau adik-adik ada temannya mungkin yang lemah, yang butuh pertolongan, yang dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Nah, kalian sebagai anak-anak Tuhan, kalian harus menolong orang-orang yang lemah. Ya, tetapi ingat, bukan dengan kekuatan kalian sendiri, ya, tetapi minta pertolongan Roh Tuhan. Nah, jika kita melakukannya dengan pertolongan Roh Tuhan, maka kita akan melakukan dengan cara Tuhan. Makanya Tuhan tidak menginginkan Saul melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Sehingga Tuhan mengubah hati Saul setelah Samuel mengurapi Saul, sehingga Roh Tuhan pun turun atas diri Saul. Dan Saul pun juga bisa melakukan sesuatu hal yang besar dengan cara Tuhan. Nah, Tuhan juga menginginkan kita agar kita boleh dapat melakukan dengan caranya Tuhan, dan kita juga dapat minta pertolongan Roh Kudus untuk menguatkan kita. Demikian cerita firman Tuhan pada hari ini yang boleh Tante sampaikan. Kita ketemu lagi di minggu depan ya dengan cerita yang selanjutnya. Yuk kita berdoa dulu untuk cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Sekaligus kita menutup ibadah sekolah minggu kita. Ya, tutup matanya dan kita berdoa.
kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, boleh dapat memberkati kami semua, untuk kami terus belajar untuk melakukan segala sesuatunya. Kami perlu kekuatan dari Tuhan, kami perlu pertolongan dari Tuhan. Ketika kami melakukannya dengan pertolongan Tuhan, maka kami akan berhasil dan semuanya kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, biar Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa minggu depan.